Gitu Iya. kan? Nah, dia bilang apa? Ayat ini yang tadi ada kata-kata Bapa, Putra, apa, Ada Firman dan Roh Kudus, dosa ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. 16. Bayangin. Ini Ini abad ke terbit abad 17. 17. Oh. Berarti Kok apa? Berarti kok ada ayat ditambahkan? tambahkan. Kenapa manusia berani menambahkan ayat? Kan Nah, kalau dikatakan kan gini, kalau di Al-Quran kan nggak boleh kan, nggak apa boleh. ya Ya. kan, kayak itu kan maksudnya ya dari Tuhan Hmm. diyakini. Pace bene, masih tentang kitab suci. Isunya masih mirip. Soal adanya ayat yang ditambahi kemudian. Kok manusia menambah-nambahi ayat? Ah, Oke, saya mau balas jawab dengan jawaban serupa, tetapi kali ini dengan lebih detail, saya ambil jawaban dari De Verbum. Saya harus katakan di awal begini, konsep kitab suci kita berbeda. Saya duga, tapi saya yakin dengan dugaan ini. Karena kok ayatnya ditambahi manusia? Bukan hanya ditambahi manusia, ditulis oleh manusia. Tetapi siapa pengarangnya? Kan beda ya. Kalau saya menulis dua salam Maria, bukan berarti saya pengarang dua salam Maria. Kan begitu ya. Kalau saya menulis, bukan berarti semua dari pemikiran saya sebagai manusia biasa. Nah, saya duga konsep tentang kitab suci itu berbeda. Jadi, jangan ukur kesucian kitab suci memakai konsep kitab sucimu. Satu kesalahan paling fundamental. Sebenarnya kita bisa berhenti di sini, gitu ya. Jangan ukur kesucian kitab suci Holy Bible itu dari ukuran yang kamu pakai. Kan gitu. Oke, saya mau katakan ini bagian yang penting dalam pengarangan kitab suci menurut De Verbum. Tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya. Sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Apa maksudnya ini? Soal kemampuan menulisnya, boleh jadi tata bahasanya tidak sesuai dengan tata bahasa yang baku pada waktu itu. Sesuai dengan kemampuannya, pendidikannya. Sesuai dengan kemampuannya, pemahamannya tentang ilmu-ilmu bumi, ilmu hayat. Supaya sementara dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Di bagian sebelumnya dari tulisan ini dijelaskan bahwa yang diwahyukan oleh Allah, wahyu, konsep ini harus terang. Maka saya sudah garis bawahi di awal tadi. Jangan menilai kesucian kitab suci orang Kristen dari konsepmu tentang kitab suci. Ketika dia berkata, masa ayatnya ditambahi manusia? Kita bisa pertanyakan, lalu kamu pikir, katakanlah ayat-ayat yang lebih banyak itu, siapa yang menulis itu? Pulpennya bergerak, siapa yang menggerakkan pulpennya? Katakanlah didikte oleh Allah, oke. Bagaimana Allah menghasilkan artikulasi bunyi suara? Dengan memiliki lidah, gigi, langit-langit, mulut, dan gusi, segala macam, bibir, sehingga bisa membunyikan suara, sehingga bisa mengerti orang pakai bahasa apa, segala macam. Kitab yang penulisannya saya pikir rasional, bisa diterima akal manusia, kitab suci ini bisa diperhitungkan, dipertanggungjawabkan bisa. Maka kalau ada orang menyebut dirinya sangat logis, ya, mencintai kebenaran, mencintai ilmu-ilmu kritis, harusnya kitab yang paling kritikable atau apa istilahnya dapat dikritisi dengan baik itu adalah kitab suci. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dikatakan ditambahi kemudian, tidak jadi soal. Kita lihat standar yang dipakai. Setelah tulisan yang tadi saya baca dikatakan begini. Harus dipandang
sebagai pernyataan Roh Kudus yang ditulis itu. Keyakinan inilah yang membuat gereja merasa mantap. Oh, kita yakin ini adalah pernyataan Roh Kudus. Maka bagian dari kitab suci. Harus diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia dan tanpa kekeliruan kebenaran dalam konteks iman ini. Tanpa kekeliruan kebenaran. Jadi persoalan dalam kitab suci itu yang terutama adalah ini harus mengajarkan kebenaran. Jadi apa gunanya kalau memakai teks yang tua-tua tetapi tidak berpihak pada kebenaran? Apa yang penting menurutmu? Teks itu kuno tetapi isinya mengajarimu tentang kebencian, atau teks itu ditambahi kemudian, atau katakanlah diperindah oleh gereja supaya menjadi kitab yang suci, dan suci dalam sudut pandang manusia ya, bahwa kesuciannya berasal dari pernyataan Roh Kudus, ya itu menjadi syarat fundamental dari kesucian dari kitab suci itu. Nah, itu yang terutama dan itu yang lebih kita pilih. Saya sendiri lebih memilih kitab yang benar-benar mengajarkan kebenaran bagi saya. Mengajarkan belas kasih Allah, Allah yang mencintai, Allah yang hadir di tengah umatnya. Saya ingin mengenal Allah yang macam ini. Persoalannya bukan ini persoalan paling besar. Persoalannya tak kubaca, mea culpa. Kalau kita katakan, oh ditambahi. Masalahnya, kalau tambahan itu katakanlah, kalau begitu, cintailah sesamamu. Katakanlah contoh ya. Saya tidak tahu persisnya ayat yang mana itu. Karena tak perlu juga di-counter itu secara detail. Karena jawaban ini sudah meng-cover itu. Kalau untuk kedalaman boleh lah. Tapi untuk introduktif sebagai jawaban, ini sudah cukup. Nah, kalau tambahan ayat itu berkata, cintailah sesamamu. Mengapa kamu harus katakanlah meragukan kebenarannya? Ide ini jangan hilang. Kita melihat kitab suci itu secara holistik ya, menyeluruh. Standarnya adalah bahwa itu sebagai pernyataan Roh Kudus. Mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran itu. Yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Saya pikir sudah mantap sekali Dei Verbum ini. Dei Verbum ini datang dari Konsili Vatikan kedua ya. Dia menegaskan dengan terang itu. Apa kitab suci? Diwahyukan oleh Allah. Ditulis oleh manusia. Dengan kemampuan dan kecakapannya. Dengan inspirasi dari Roh Kudus. Sangat kitab suci yang kita pegang ini ilahi dan manusiawi. Bisa dipertanggungjawabkan secara rasional penulisannya. Kalau ada yang berkata, oh kitab suci siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional penulisannya? Kitab suci kami, Kristen, bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh Alkitab diilhami oleh Allah. Berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran. Supaya manusia menjadi sempurna, siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik. Kita jangan banyak terganggu oleh diskusi-diskusi yang bisa saja didalami, tetapi tidak esensial. Sebab yang esensial adalah bahwa kitab itu mengajar, berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran. Dan secara definitif, kitab suci. Ini yang terutama. Karena banyak juga banyak juga cerita-cerita yang mengajar, meneguhkan, menasihati, memperingati, banyak juga. Tetapi yang definitif adalah kitab ini. Inilah gereja, perlu ada gereja, bukan soal perlu, ada gereja untuk mendefinisikan. Inilah kitab. Begitu ya. Lalu harus disinggung juga bagian ini. Ada bagian teks
sebelum ini yang berkata, sebentar saya cari. Baik lisan maupun tulisan itu ditegaskan sebagai pengajaran untuk memperingati itu, untuk mengingatkan, untuk menasihati, menegur. Para rasul seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah mereka terima entah secara lisan, entah secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15.